Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan yang ketiga ini di mata kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf, sebagaimana yang telah kita jelaskan di RPS pada awal semester yang lalu, bahwa materi kita di pekan ketiga atau pada pertemuan yang ketiga yaitu berkaitan dengan jenis-jenis zakat. Secara umum, di dalam fikih Islam, aqsamuz zakah atau jenis-jenis zakat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada namanya zakatul amwal atau zakat harta, yang mana diwajibkan bagi setiap orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya, seperti hartanya sudah mencapai nisab atau hartanya sudah berlalu haul atau 1 tahun hijriyah. Dan ini ditegaskan di dalam surah At-Taubah. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta orang kaya sebagai kewajiban zakat untuk apa? Mensucikan diri mereka dan juga untuk membersihkan harta mereka. Jenis yang kedua dan akan kita bahas juga yaitu zakatu al-abadan. Zakat badan atau yang biasa populer dengan zakat fitrah. Kenapa dinamakan zakat badan? Karena kewajibannya ini bersifat individu, tidak membedakan apakah dia adalah orang yang kaya ataupun orang yang finansialnya menengah atau finansialnya yang kurang, semua terkena kewajiban zakat fitrah ini, baik laki-laki, perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa. Tentunya ini dijelaskan di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Baik, kita melangkah pada jenis-jenis zakat harta atau harta-harta apa saja sih yang wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Setidaknya ada 6 yang disebutkan di dalam nas-nas syar'i di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita kenal dengan al-asman. Apa yang dimaksud dengan al-asman? Yaitu harta yang berupa emas, perak, dan uang, yaitu sebagai pengganti, sesuatu yang menggantikan dari keduanya sebagai alat tukar, baik itu uang kertas dan juga mata uang modern. Jadi kapan wajib kita keluarkan zakatnya? Ketika harta kita berupa emas dan perak ini sudah mencapai nisab, yaitu kurang lebih 85 gram emas atau lebih. Dan kadar zakat yang kita keluarkan yaitu 2,5% atau rubu al-usyur. Jenis yang kedua ada namanya al-mawashi. Zakat al-mawashi atau hewan ternak, yaitu hewan-hewan ternak berupa onta ataupun sapi dan juga kambing atau domba. Syarat yang perlu kita eh, penuhi yaitu telah mencapai nisab, telah berlalu 1 tahun, dan juga hewan-hewan ini adalah hewan-hewan bukan untuk dipekerjakan dan juga bukan untuk dijadikan hewan tunggangan. Berapa nisab yang perlu kita dapatkan atau berapa nisab batas minimal yang perlu dimiliki? Minimal memiliki 5 ekor onta, maka wajib dia mengeluarkan 1 ekor kambing. Minimal dia memiliki 30 ekor sapi, maka wajib dia mengeluarkan 1 ekor tabi atau sapi yang berumur 1 tahun. Kalau dia memiliki 5
40 ekor kambing atau domba, maka wajib dia mengeluarkan 1 ekor kambing. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan zakatul khariji minal ardi, yaitu sesuatu yang keluar dari bumi berupa hasil pertanian dan juga buah-buahan. Meskipun di antara ulama telah terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan yang wajib dikeluarkan yaitu eh, jenis tumbuh-tumbuhan atau jenis tanaman yang berupa makanan pokok saja yang bisa disimpan dalam waktu lama dan bukan jenis tumbuh-tumbuhan yang sifatnya bisa disimpan sementara atau cepat rusak seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Berapa nisab yang perlu dimiliki ketika kita ingin mengeluarkan zakat pertanian dan juga buah-buahan? Minimal seseorang memiliki tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan juga hasil pertanian 5 wasak. 5 wasak itu kurang lebih 300 sok. Atau kalau dikonversi ke kilogram, ulama berijtihad mengatakan kurang lebih 650 kilogram. Kemudian berapa kadar zakat yang perlu kita keluarkan? Kadar zakat yang perlu dikeluarkan apabila perkebunan, sawah, dan seterusnya itu diairi dengan air alami seperti air hujan, mata air, sungai, dan seterusnya, maka kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 10%. Kalau perkebunan, kemudian persawahan itu diairi dengan adanya biaya atau usaha manusia seperti ada pompa, irigasi, dan seterusnya, maka zakat yang wajib dia keluarkan sebesar 5%. Kemudian jenis selanjutnya ada namanya zakat urut at-tijarah atau zakat harta perdagangan seperti berupa pakaian, bahan makanan, elektronik, kosmetik, perabot barang, dan lainnya. Berapa nisab yang perlu dimiliki? Yaitu minimal seseorang memiliki harta perdagangan atau memiliki barang dagangan itu setara dengan 85 gram emas, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya 2,5% dari total barang dagangan yang dia miliki. Tentunya setelah berlalu 1 haul, tahun atau 1 tahun Hijriyah. Kemudian ada yang dinamakan dengan al-ma'din atau zakatul ma'din, zakat hasil pertambangan berupa emas, perak, ada juga tembaga, besi, dan logam lainnya, atau batu mulia dan permata. Jadi hasil tambang ini diperoleh dengan usaha yang mubah, telah mencapai nisab, milik penuh penambang atau penemu, dikeluarkan dari perut bumi baik dengan alat modern ataupun alat tradisional. Zakat dikeluarkan ketika hasil tambang diperoleh tanpa harus menunggu 1 tahun. Berapa nisab yang dimiliki? Yaitu ketika dimiliki 85 gram, setara dengan 85 gram emas, maka wajib untuk dikeluarkan 2,5% dari total hasil tambang. Dari total hasil tambang yang dia dapatkan. Kemudian yang terakhir, jenis zakat harta ada namanya ardikas atau harta yang terpendam. Atau biasa kita dengar dengan harta karun seperti berupa emas atau perak, perhiasan, dan juga jenis-jenis harta lainnya seperti uang kuno misalnya, atau benda yang berharga, peralatan, senjata, dan sejenisnya. Maka syarat-syarat yang perlu dimiliki ditemukan dalam keadaan terpendam di dalam bumi, kemudian tidak diketahui pemiliknya, boleh diambil secara syar'i, bukan milik orang lain yang masih hidup, wajib dizakati saat menemukannya tanpa menunggu 1 tahun atau tanpa menunggu haul. Kemudian nisabnya yaitu ketika seseorang memiliki 85 gram, memiliki rikas atau harta karun setara dengan 85 gram emas, meskipun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa tidak perlu menunggu nisab
emas atau menunggu 80 harta karunnya itu setara dengan 85 gram emas. Dan berapa kadar yang harus dikeluarkan? 20% atau yang 20% atau seperlima sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wafir rikazi al-humus, di dalam harta karun itu terdapat kewajiban zakat sebesar seperlima atau 20%. Kemudian jenis zakat yang kedua secara umum yaitu zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadan, sebagaimana yang telah dijelaskan ketentuannya di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin ala kulli abdin au hurrin sagirin au kabirin." Berangkat dari hadis ini kita bisa eh, kita mendapatkan beberapa pelajaran yang penting atau hukum-hukum terkait dengan zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah itu diberikan kepada orang-orang yang berhak seperti al-fuqara, orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Waktunya dikeluarkan yaitu pada akhir dari bulan Ramadan dan juga boleh dikeluarkan 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Meskipun yang paling afdol yaitu pada tanggal 1 Syawal sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Berapa kadar yang harus kita keluarkan? Kadar yang harus kita keluarkan yaitu 1 sok atau setara kalau dikonversi 2,5 kilogram sampai 3 kilogram. Dan ini wajib dikeluarkan oleh setiap kaum muslimin tanpa membedakan apakah dia hamba sahaya atau orang yang merdeka, apakah dia anak kecil ataupun orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan, semua semua terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi, farodo Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memfardukan atau mewajibkan zakat fitrah, yaitu kita mengeluarkan so'an min tamrin atau so'an min syairin berupa tamer, baik itu kurma ataupun berupa gandum. Kalau untuk ukuran negeri kita Indonesia, maka dikiaskan berupa makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Baik, sampai kita pada slide terakhir dan kami berikan tugas kepada teman-teman setelah kita mempelajari jenis-jenis zakat di dalam fikih Islam. Kemudian kami akan memberikan beberapa tugas. Ada beberapa tugas yang perlu diselesaikan. Yang pertama secara individu, kemudian tugas kedua diselesaikan secara berkelompok. Tugas yang pertama yaitu jelaskan beberapa perbedaan antara zakat mal dan fitrah. Kemudian tugas yang kedua yang dikerjakan secara berkelompok, pertanyaannya tugasnya yaitu diskusikan dengan teman Anda jenis-jenis zakat kontemporer yang tidak disebutkan di dalam nas dan tulislah hasil diskusinya minimal 1 lembar. Tentunya merujuk ke referensi-referensi yang muktabar yang diakui dan juga putusan-putusan fatwa, lembaga-lembaga fatwa yang ada di negara kita. Baik, itu penjelasan materi kita secara singkat pada hari ini. Semoga apa yang kita dengar bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Syukron wa jazakumullahu khairan katsiran. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.